Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mardika. Kali ini saya punya format baru. Jadi ini episode pertama nih. Testing ini. Testing. Berdebar ini aku. Keringetan dia. Keringetan. Jadi ini episode baru. Udah aku rencanain dari beberapa bulan sebelumnya sih. Karena kan memang view paling banyak di channel aku kan review tenda. Cuman kan nggak mungkin kita ngomongin tenda terus gitu ya. Aku juga pengen sih sebenarnya nunggu produsen tenda lokal gitu ya, yang menarik perhatian, tapi sampai sekarang belum. Nah, format ini aku kasih nama Nguping. Apa itu? Nguping. Ngopi, ngobrol di kursi camping. Gitu. Sudah nyala kan? Mic nyala. Nyala. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sholli sholli wa sirri amin wa tadatan misalnya ya qauli. Enggak bisa ngomong kayak gini apalagi direkam kayak gini. Gua nih. Hah? Ya keringetan udah. Gua pertama kali kayak gitu tuh. Ya kayak gak pernah diginiin gitu ngapain? Akhirnya ada juga orang yang, oh iya aku pakai topi nih. Suka Akhirnya kenapa? Orang. Ya akhirnya ada juga orang yang ngerasain kayak dulu. Kenapa? Dirimu juga kayak gini. Dulu awal-awal gitu. Ngapain ini aku? Kayak jadi orang kerjaan ngopi dulu ah, Iya. ngopi dulu ah. Udah. Jess dong, Jess. Udah gitu udah mulai? Udah dari Udah, tadi. ya Allah kelihatan aku. Lihat nanti. Jadi walaupun kita nggak camping, aku selalu bawa kursi camping buat ngobrol. Karena kalau biasanya kalau camping kan biasanya ya kayak gini lah. Habis diriin tenda, bawa kursi keluar, ngopi. Bongkar tenda habis itu. Besoknya. Oke. Sebelumnya makasih. Ini teman saya, teman dari kuliah ya, Dari kuliah. Kuliah, ospek bareng. Ospek bareng satu grup ospek. Iya, cuman beda kelas ya, beda kelas praktek. Iya, beda kelas praktek. Terus Teman main bareng. Terus kita pernah juga sering ya dulu usaha bareng lah. Usaha Apa aja bareng. kita garap gitu ya. Satu company pernah setelah Iya, lulus. satu company pernah, satu perusahaan pernah. Sampai setelah kita pisah pun, dia di Bandung, saya di Cikarang, di Jonggol, kita masih kontak-kontakan. Sekarang alhamdulillah bisa ada kesempatan silaturahmi ke Bandung, pengen ngobrol-ngobrol. Kenapa saya pengen ngobrol sama dia? Karena biasanya kalau kita ketemu, saya yang diwawancara, selalu dia nanya, ini gimana gitu, pintar banget dia. Nah sekarang gantian, sampai keringetan gua asli. Ketemu Oke. YouTuber nih, baru sekali ini masuk konten YouTube ini, Kit. Gara-gara lu aja, kalau enggak gua nggak mau nih. Oh ya. Siap, oke. Teman saya ini namanya Okta Sakti Eka Kusumawan, benar? Yap. Nah, dulu disingkat Osek. Osek. Sampai sekarang ada yang manggil gitu juga? Masih Pak Astadi. Oh, iya Pak Astadi. Ada itu, salah alumni kita ya. Kita sambungin ke camping dulu deh ya. Boleh. Terakhir camping kapan? Terakhir camping 2019. Kebetulan saya sendiri. Bukannya kemarin yang Puntang kan? Oh iya, Puntang kemarin ya. Puntang kemarin camping bohong-bohongan sih. 2022 ya? Iya, kebetulan kemarin baru 2 minggu yang lalu itu kita ada coba gathering kantor. Kebetulan kita ada lokasinya waktu survei bagus di Puntang, Nagara Puntang ya namanya. Nah, itu saya baru tahu tuh. Tadi kan ngobrol-ngobrol sebentar, ada Puntang ternyata baru ya. Jadi sekarang Nagara Puntang katanya bagus banget. Iya. Nah, terus Itu ownernya Manji yang punya Manji Drive ya. Ya dia memang membuat satu konsep kerjasama sama perhutani. Akhirnya ada suatu villa juga yang tadinya pernah dengar Radio Malabar. Di daerah Puntang itu, yang tadinya bangunan bobrok. Itu kan Radio Malabar zaman Belanda kan? Iya, kalau salah ya. Nah itu sekarang sudah dibersihin. Kemarin juga saya lihat ada di Instagramnya Manji, dia semprotin pakai kayak alat sama pakai obat gitu, sehingga sekarang kelihatan lebih bagus lagi. Oh, direstorasi sama dia. Kalau nggak salah kemarin terakhir yang saya tahu waktu tahun baru ada konser di sana. Oh, oke. Jadi memang konsepnya
boleh dicoba lah gitu. Dengan konsep dari Manji. Saya kebetulan kemarin memang camping ada sewa villa, ada namanya. Itu villa yang begini itu ya? Iya, Imah Putih. Imah Putih ya. Imah Putih di situ gitu. Tapi anak-anak kan suka supaya biar tahu alam juga. Saya bikin tenda sendiri. Jadi yang sepuh-sepuh, yang istilahnya kena angin nanti masuk angin di dalam villa. Bukan Bapak juga udah gitu sekarang? Nah, kebetulan kemarin ternyata ternyata camping di atas batu itu, waduh, ampun itu. Karena ya tadi dia cerita camping gelarnya nggak di atas tanah ya? Nggak di atas tanah. Itu kan kayak batu alam terus ditempel gitu sama semen. Iya, semen sebenarnya semen sih. Iya, jadi di atas itu ternyata sakit ya? Iya, ternyata saya bersyukur sekali punya kasur di rumah itu. Ampun itu setengah jam sekali bangun itu kita. Berarti kesimpulannya kalau mau bersyukur kasur kita enak apa enggak, cobain camping di atas batu ya? Di atas batu. Ya, itu cuman matras kebetulan saya ada 2, semua dipakai anak saya di tenda yang lain gitu. Saya cuma kebagian satu sleeping bag. Ya udah. Sleeping bag pun nggak tetap tembus. Setengah jam sekali bangun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa camping gatheringnya? Apakah ngelihat animo masyarakat ke camping sekarang makin hype, makin bagus, apa gimana? Saya sebenarnya ada punya komunitas camping anak SMA ya, jadi alumni SMA 1 Yogyakarta. Ini punya komunitas camping yang kemarin memang sebelum pandemi ini super aktif. 1 bulan sekali kita pasti. Oh iya, camping. dulu sebelum sebelum Pak Sigit, sekarang sebelum Kang Sigit. Kamu kan ya, ngajakin camping segala macem. Iya. Itu saya 2 kali sih, tapi tetap camping nyaman sih. Saya camping pertama itu bersama komunitas itu di Mulberry dekat The Lodge. Sini ya? Iya. Lembang ya? Iya, Lembang situ. Sama satu lagi saya di Bougainville, di Puntang juga. Oh, Bougainville tahu. Itu tuh nyaman banget sih, banget. Jadi memang camping tapi nggak terlalu berat lah gitu. Tapi mereka juga beberapa kali camping yang cukup berat, yang nggak ada air, nggak ada apa. Mereka juga lakuin itu. Gitu. Oh, jadi sebetulnya kenapa pilih camping? Karena memang senang camping ya? Iya. Beberapa tahun sebelumnya pun pernah camping juga ya? Iya, asik gitu. Makanya begitu Om Sigit juga ternyata mulai aktif di camping, ya kita rencana camping tapi belum jadi-jadi ya. Jadi alhamdulillah. Sibuk banget. Kalau saya kan sok sibuk ya, kalau dia sibuk beneran. Terus dari kemarin gathering itu ada berapa tenda? Ada 3 tenda. Oh, 3. Oh, dikit tenda. ya? Iya, cuman 3 tenda. Orang kalau gatheringnya sih dari pagi itu sampai sore memang untuk kantor semua. Ada sekitar 70 orang, tapi kebetulan yang bertahan untuk camping itu hanya 20 orang. Itu 20 orang selesai di 3 tenda? Di villa. Yang nginepnya 20 orang. Ya, 20 orang itu ada yang tinggal di nginep di tenda, 3 tenda. Ya. Sisanya di villa. Ya. Tapi asli rekomen gitu. Jadi saya baru tahu tuh. Makanya pas tadi dia bilang, ke Puntang aja. Puntang seingat saya agak kurang recommended ya, terutama toilet gitu ya. Tapi ini baru tahu nih. Saya juga kurang update juga berarti masalah. Ya. Nanti beberapa picture-nya mungkin bisa saya sharing ke Om Sigit. Boleh. Kita lihat aja. Untuk toilet juga sudah cukup bagus. Terus 3 tenda nih. 3 tenda. Kemarin pakai tenda apa? Punya sendiri atau sewa? Saya ada 2 tenda. Satu lagi tenda oleh adik dari Jepang. Saya nggak tahu mereknya apa. Itu memang untuk 1 orang ya. Bisa sih 2 orang, tapi ya cukup mepet sekali. Satu lagi punyanya Array. Oh, satu lagi Array. Ya. Yang di foto itu? Yang di foto itu ada dua-duanya ada. Oh, ada dua-duanya. Tapi yang paling depan tuh Array kayaknya. Array itu yang warna merah sama biru. Ya, terus ada satu lagi tenda kecil. Ya, saya sebenarnya tenda itu untuk untuk jagain anak-anak sih. Anak-anak tidur di tenda besar, saya di tenda kecil. Ya jagain dia kalau mereka ada apa-apa lah, mau pipis, mau apa gitu. Pakai Array, yang satunya tenda dari Jepang ya. Saya penasaran tuh tenda apa tuh. Nanti kalau kita camping bareng bawain. Siap, nanti saya review. Oleh adik itu waktu ada paket. Sebentar. Oke. Ada gangguan sebentar tadi. sorry. Paket ya? Paket. Ada paket. Sampai mana tadi? Sampai tenda ya, tenda yang Jepang itu ya? Oh iya, mereknya apa saya juga lupa, nanti Om Sigit nanti bisa lihat. Oke. 3 tenda. Nah, kalau seneng camping, kan tadi katanya punya komunitas.
terus 2 kali camping, terus kemarin camping lagi. Sebetulnya yang dicari dari camping itu apa sih? Apa ya? Yang pertama sih ya sekarang anak sekarang ya tahu sendiri kan, mereka terlalu fokus sama gadget, mereka terlalu fokus sama masalah paling umum orang tua masa kini ya, benar ya. Jadi artinya ya kita juga perlu mengenalkan mereka ke alam. Tahu mereka supaya tahu ya artinya susah itu seperti apa gitu. Ya. Oke. Jadi artinya ternyata kan kadang-kadang kalau misalkan kita camping nggak selalu nyaman kan. Ada yang namanya ya kemarin yang saya alami kan, saya tidur di atas batu semen gitu kan. Ternyata setengah jam sekali bangun itu, sehingga kita bisa bersyukur. Anak-anak saya juga pengen, anak saya 2 kan, yang satu kelas 6, yang satu kelas 3, yang kecil kebetulan masih memang belum diajak camping ya, gitu. Ya, yang 2 ini kelas 6 sama kelas 2 SD gitu ya. Artinya diajak camping lah mereka. Ya, anak sekarang ya kalau misalkan perlu diajari, kalau orang Jawa bilang ngerkoso ya. Jadi yang ngerasain susahnya gitu loh, supaya mereka juga bisa ngerasakan nikmatnya enak gitu. Jadi bersyukur ya, kita punya gitu. kenikmatan itu kita bersyukur. Jadi camping ini dijadikan sebagai simulasi struggling lah gitu ya. Betul. Walaupun nggak struggling banget ya. Nggak struggling, kita juga kadang-kadang nggak tega kan. Gitu. Walaupun camping enak ya kan. Jadi gitu. Ya, paling nggak misalnya kayak ke toilet kita butuh effort. Iya. Mau untuk jalan ke atas kan juga kemarin juga cukup jauh kan gitu. Jauh. Mereka harus bawa barang dibagi mana yang. Sebentar, ininya lampunya. Oh siap. Aduh lupa. Nah, untuk jalan ke atas segala macam ya, butuh effort lah gitu ya. Betul sekali. Gitu. Jadi ini jadi alternatif ya buat boleh dibilang mungkin beristirahat sejenak dari rutinitas pergadgetan ya, rutinitas dari gadget gitu kira-kira. Iya, walaupun memang sekarang mereka juga bolehnya kan weekend saja. Dibatasin ya. Terus saya bebas kalau saya mah. Susah ya, gimana ya? Ya walaupun sekarang ini kan sudah mulai offline, walaupun minggu depan mulai online lagi. Nah, kalau sudah online memang susah dibatasin. Oke. Tapi salah satu program yang bagus, coba Om Sigit bisa pakai Family Link. Jadi saya pakai juga ya. Jadi bisa kelihatan sekali kan mereka pakainya untuk apa, untuk ini tantangan sendiri ya. Artinya orang tua zaman sekarang salah satu tantangannya adalah anak gadget tadi. Anak sama gadget. Kurang gerak kadang-kadang anak. Nah itu kan. Dulu kan istilahnya zaman kita main kelereng, main benteng-bentengan, itu kan lari, zaman aktif, dulu kita keringet. Iya, main game tuh hampir pasti gerakan fisik ada ya. Iya betul. Kalau sekarang kan beda ya anak-anak sekarang. Jadi kalau saya bilang kalau di bahasa saya adalah nggak bijak nih kalau kita cuma ngelarang anak untuk nggak main gadget sering-sering. Betul. Yang bijak adalah ngasih mereka alternatif. Gitu. Jadi kayak gitu ya kira-kira ya. Ya, dilarang mereka juga di rumah tiduran aja kan. Iya, larang juga susah juga ya. Iya, sama buku mungkin pelariannya. Oh iya, buku tuh saya tiap bulan sih pasti ajak anak ke toko buku untuk pilih apa aja, walaupun kadang-kadang pilihannya memang komik sih. Tapi better lah. Banyak teman-teman saya juga dulu yang sukanya komik ya nyambungnya jadi hobi baca gitu ya. Kayak gitu. Better lah, lebih baik. Kemarin istri diajak pas tapi di dalam kan di villa ya. Karena memang sama anak yang baby ya. Maksudnya ada nggak anggota keluarga yang nggak suka camping? Karena apa gitu misalnya? Ya enggak sih. So far ya? sih istri anak-anak juga ya happy aja sih camping gitu. Soalnya kan ada juga tuh kalau saya ngajakin camping, wah istri saya nggak bisa, atau anak saya tuh ada asma misalnya, jadi nggak bisa dingin gitu. Malah istri saya kemarin yang paling semangat. Jadi ada sungai itu, hanya dia sendiri yang nyeblung berenang. Sayanya nggak kuat dinginnya, anak-anak nggak kuat dingin, dia nyemplung berenang gitu kan. Edun gitu. Kayaknya emang suatu saat kita harus camping bareng. Siap. Berapa tahun lalu ya? Berapa tahun lalu ngajakin camping terus nggak jadi-jadi. Nggak jadi terus itu, susah lah. Susah banget ya. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatannya lah kita camping bareng. Siap. Oke. Camping, ada rencana lagi nggak camping kapan? Belum ya. Atau dadakan ya? Dadakan sih biasanya sih. Tiba-tiba ada yang mau ngajak, ya hayu berangkat gitu kan. Gitu. Mungkin yang perlu kita setting nih ya camping keluarga.
walaupun nggak jadi-jadi ya, belum jadi-jadi. Sama camping bujangan nih, naik motor, bawa tenda kecil gitu kan, kayaknya seru juga tuh. Tanggal 26 kita sama grup, saya ada grup Iya, touring gitu. Kalau mau kita bisa camping di pinggir pantai di Santolo gitu. Santolo ya. Iya. Oke. Santolo rame banget Santolo mah. Nggak tahu sih gitu sekarang kondisi sekarang sih gitu. Cuman memang ada rencana sama teman-teman TNT ya, Touring TNT ya. Textiler itu memang salah satu Touring komunitas. apa? Textiler. Jadi banyaknya orang-orang tekstil gitu. Karena kan ya Om Sigit juga kerja dulu kan kuliah di tekstil gitu kan. Ya. Gitu. Nah, aja informasi bahwa dulu kita se-alma mater, dulu sih pas kita mah namanya masih Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. STTT ya, yang sering diplesetin jadi STT Telkom. Iya. Kita kalah pamor sama STT Telkom ya. Jadi yang terkenal sih ITT-nya ya, Institut Teknologi Tekstil. Jadi kalau kenalan gitu ya selalu kuliah di mana? ITT gitu kan. Padahal ITT namanya udah nggak dipakai ya sebetulnya secara legal gitu kan. Kalau sekarang namanya apa? Politeknik STTT. Politeknik Sekolah Tinggi. Aneh sih ya sebetulnya ya. Nanti tanya ke sana aja sih, kita nggak ngerti. Iya. Udah yang penting legal ya. Gitu. Saya juga pengen departemen perindustrian kan legal. Awal berkarir jadi sales ya? Sebenarnya saya masuk waktu itu jadi laboratori ya. Oh sama? TSC ya. Tapi hanya 1 bulan. Iya, hanya 1 bulan. Sama dong? Iya. Dulu saya juga gitu, masuk 1 bulan terus diiming-imingi mobil kan? Iya, bisa bawa mobil. Bisa bawa mobil, belajar mobil katanya, terus langsung pindah ke sales. Ya. Saya juga 1 bulan jadi TSC, Technical Service Center. Ya, di sana sebulan. Lalu tawarin untuk jadi marketing ya, memang tujuan awalnya marketing emang dari dulu. Kalau saya anti banget sebetulnya. Walaupun sekarang berubah pikiran. Orang itu kalau menurut saya orang itu punya 3 skill yang wajib. Skill bertahan hidup, skill finansial, sama skill sales. Itu wajib itu. Jadi harus jadi skill dasar lah gitu. Kayak gitu. Jualan kan bisa jualan apa aja yang kan. paling penting juga yang awal perlu loh. Iya, bertahan hidup. Skill menarik pasangan gitu. Mau cerita penting gitu. Enggak mau cerita yang di stasiun. Itu sorry ya, ini cuman kita berdua doang yang tahu. skill khusus itu kan, itu penting itu karena buat apa hidup tanpa pasangan? Oh enggak ya, ada beberapa orang memang memilih untuk tanpa pasangan mungkin ya. Sendiri-sendiri sih, sendiri-sendiri. Gitu. Nah, berhubungan sama camping, sekarang kan profesi masih sama ya? Masih di marketing. Marketing ya, insider atau outsider? Insider tuh apa itu istilahnya? Insider tuh masih bekerja di satu perusahaan, kalau outsider tuh udah di luar perusahaan. Masih di company. Jadi masih jadi marketing ya? Iya. Jadi marketing. Nah, hubungannya sama camping, apakah seorang marketing sangat memungkinkan untuk punya hidup yang camping deh, weekend gitu, atau weekday bahkan gitu, gimana? Hubungannya sama camping? Sebenarnya nggak ada hubungan langsung ya. Maksudnya kan profesi ini apakah memungkinkan untuk kita berkegiatan sesuai dengan hobi misalnya gitu? Nggak ada masalah kalau misalkan ya? Sebenarnya dulu kan memang marketing ini, kenapa pilihan marketing memang salah satu job yang memang lebih fleksibel ya gitu ya. Jadi artinya ya based on target. Ketika target kita udah tercapai, mungkin minggu terakhir kita bisa lebih santai gitu. Ya, jadi memang kalau weekend ya nggak akan terganggu sih. Kita mau jalan tapi weekend. Tergantung perusahaannya juga ya. Ya mungkin masing-masing kamu ada juga yang target tetap harus tercapai, tapi kalaupun target tercapai tetap harus absen kan, ada juga tuh. Ada. Kayaknya ada marketing kayak gitu ya, tergantung. Saya juga masuk sih, cuma artinya ketika weekend kan memang kita masih bisa gunakan untuk camping. Ya kalau weekend mah harusnya bisa lah ya. Iya. Cuma kalau musik kan tiap waktu bisa. Enggak juga. Sekarang enggak juga. Masa? Itu kan keunggulan Om Sigit itu. Iya. Saya tuh weekday kalau off biasanya dompet juga off masalahnya. Enggak lah, nggak percaya lah. Oke, berarti nggak masalah ya. Soalnya kan banyak juga tuh kalau yang kerjanya di pabrik, kayak saya dulu ngerasain ya kerja di pabrik, weekend juga. Iya, kalau saya tahu sekarang camping tuh capek kan. Camping tuh capek loh, walaupun kalau saya ngerasain ya, walaupun kita campingnya camping yang nggak susah, capek loh. Itu paling males ya. Kayak kemarin 2 kali camping terakhir kan. Sebenarnya 2 minggu sebelumnya saya juga camping tapi nggak nginep. Jadi saya ke Papandayan, diriin tenda untuk makan, untuk apa, kita berendam di Papandayan, sorenya kita bongkar lagi. Gitu. Nah, cuman capeknya camping itu nyuci tenda.
Ya, Setelah selesai camping, after itu kita pulang ke rumah, tenda yang tadinya karena hujan, yang basah, harus kita cuci, harus kita jemur. Itu paling males asli. Kita pastiin kering, segala macam ya. Baru disimpan itu biar gak jamuran kan. Nah, itu salah satunya. Ya itu makanya. Jadi sebetulnya mungkin semua profesi ya sama aja lah ya, tergantung willingness kita untuk camping gitu ya. Kemudian untuk mengarrange waktu lah. Iya. Ya kan, kalau Sabtu, Minggu, misalnya kita pulang Minggu, besoknya ada Senin kerja. Ya kan, minggunya harus beres-beres tuh semua. Ya tadi anak juga diajarin kan, cuci tenda juga anak diajak gitu kan. Iya. Nah, kalau di profesi nih, kenapa milih pengen jadi marketing sih? Sejak kapan gitu loh? Kayaknya kalau dari kuliah kan, kalau gue lihat kamu tuh udah anaknya marketing banget lah gitu loh. Yeah. Sejak kapan itu? Ya sebenarnya sih kalau saya bilang kadang-kadang hidup itu sebenarnya copy paste kan. Kalau saya pikir salah satu kenapa saya memilih profesi marketing ya, saya lihat salah satu sosok saudara saya, tante saya jadi marketing sukses. Barum gitu ya? Kan. Ya, Barum gitu kan. Artinya dari sana. Halo Mbak Rum. Terus ini geserin dulu lah. Set. Biar gemuknya kelihatan full. Ya Allah. Nih, brand. Oh iya, ini apa namanya? Kanoko. Ya, baru mulai sih. Baru mulai. Nanti mungkin kita cerita sedikit. Siap. Oh, lanjut lagi ke Mbak Rum. Ya soal kenapa profesi sih? Ya salah satu ya memang kadang-kadang kita kan lihat seseorang kan, someone yang memang sudah loh kok di jalur track itu dia sukses. Gitu kan? Dia sukses gitu ya. Dari sana ya saya juga ingin coba untuk mencoba track tersebut. Ya dulu sebenarnya sih simpel sih. Gitu ya. Waktu kita kecil ya beberapa saudara kan sering pulang ke Jogja, saya asli Jogja ya. Bawa apa namanya oleh-oleh, bawa apa gitu. Kok kayaknya hidupnya enak banget sih. Jadi apa sih gitu. Berarti sebelum kuliah di Bandung ngelihat Mbak Arum pulang ke Jogja, terus ngelihat kayaknya Mbak Arum sukses nih. Aku pengen deh kayak Mbak Arum gitu ya. Mungkin salah satunya itu sih. Copy pastanya seperti itu. Oh, gitu. jadi keinginan itu sebetulnya sebelum kuliah dimulai ya. Mungkin sih salah satunya juga ketika saya juga coba beberapa university kan. Saya coba STAN, saya coba UGM, saya juga coba gagal semua ya. Alhamdulillah berhasil itu. Berhasil yang mana? UGM? Tiga-tiganya berhasil. STAN, UGM, dan ST Tekstil. Pernah cerita. Cuman kenapa terjerumus? Bukan terjerumus ya. Apa ya? Beruntung ya. Sebenarnya saya enjoy kota Bandung. Karena kota Bandung ya. Waktu saya tes, saya itu 2002 ya kalau nggak salah, berarti 20 tahun yang lalu. Ya, saya main ke Bandung. Kebetulan weekend saya jalan ke Dagu. Dulu ada yang namanya Dago Festival. Malah saya nggak tahu. Masa nggak tahu? Ada orang Bandung ya. Jadi Bandung coret Pak. Bandung itu apa ya, different city ya kalau saya bilang ya. Artinya ada feel aura anak mudanya. Jadi waktu itu Dago Festival itu sepanjang jalan Dago banyak mobil yang bisa dibuka tak gitu ya. Mereka konser di situ. Ya, dari OS Radio, dari Arden FM. Oh iya itu. Nah, Dago Festival. Saya pernah ke situ, cuman nggak tahu kalau itu namanya Dago Festival. Nah, dari sana ini hidup banget Bandung gitu ya. Hidup banget Bandung gitu kan. Jadi saya salah satu ya pengennya saya coba cari suasana baru lagi gitu kan. Padahal STAN keterima. STAN saya alhamdulillah keterima. UGM keterima. UGM komunikasi waktu itu. Jurusan komunikasi. Mana akhirnya milih Bandung. ITT karena Bandungnya. Iya. Kebetulan ada Mbak Arum juga ya. Iya, ada saudara di sini juga. Ada saudara di sini juga. Dan alhamdulillah milih ITT ya. Ketemu jodoh jadi kan. Nah, salah satunya itu apa namanya? Jodoh ketemunya di kampus. Personal banget ini kayaknya nggak saya publish lah ini. Anda dari tadi tuh menjuruskan ke situ, Anda terus dari tadi. Ini mah kayaknya dipublish cuma buat dia doang deh kayaknya gitu ya. Oh, ketiga-tiganya keterima. Kalau saya kan nggak keterima dulu. Jadi masuk dulu itu malah Polman kan? Bukan. Dulu itu masuk apa ya? Polman pernah kan? Setahun Polman? Oh iya, setahun. Cuman kan mahal banget biayanya kan. Di ultimatum sama orang tua. Kalau mau lanjut kuliah pindah ke sini karena di sini lebih murah. Kalau enggak usah kuliah. Iya. Ya saya mendingan kuliah lah. Itu kan akhirnya milih ITT dan tesnya kan diasal-asalin tuh. Dia salah salin keterima itu ya udahlah jodoh gitu.
tapi saya nggak pernah menyesal sih karena memang banyak apa ya, ya namanya jalan hidup ya. Iya, jalan hidup. Katanya kan kalau kita menghindari sebuah takdir adalah sebetulnya jalan ke takdir tersebut gitu loh. Betul. Jadi kalau kita udah ditakdirin ya mau kemana aja jalannya. Ketemunya ke situ. Ketemunya ke situ. Ya. Jodoh rezeki itu ya. Jodoh rezeki segala macam ya. Alhamdulillah di TT saya banyak banget dapat ilmu gitu loh, dapat ilmu jualan segala macam tuh di situlah kira-kira gitu. Sekarang masih jadi marketing, nggak bosan? Atau ada plan? Sampai sekarang enggak sih, Enggak oke ya? sih, Enjoy karena ya? memang banyak interaksi dengan orang-orang. Ya, itu jadi yang kita kamu banget tuh ya? Ketemu orang, ngobrol gitu, istilahnya ya banyak sesuatu yang baru lah gitu di marketing, sehingga ya berapa tahun berarti saya? Dari 2007 ya? 23 tahun. 23 tahun jadi marketing ya? Iya, itu. Yang nggak gua banget. Jadi dulu tuh pernah ada satu cerita, satu klien saya tuh diomel-omelin parah, abis banget diomelin. Terus sebut nama? Janganlah. Diomelin parah gitu ya. Saya tuh heran gitu. Tapi di handle sama dia kok baik banget. Jadi kayak dia tuh mungkin kayak siapa? Panji ketemu Garaga gitu ya. Dia kok nurut ke saya, kok gigit terus gitu kan. Heran di situ saya. Marketing nggak gue banget gitu. Enggak sih sebenarnya, untung-untungan sih kalau kayak gitu. Tapi sekarang saya ngerasain bahwa emang harus dikuasain marketing. Marketing itu artinya interpersonal skill ya. Ketemu orang baru gitu kan. Apalagi kalau kita harus menjual tuh, wah wajib banget lah. Wajib banget dikuasain ilmunya gitu loh. Berarti di marketing 23 tahun. Iya. Itu semuanya bidangnya tekstil semua ya? Enggak. Oh enggak juga? Waktu itu pertama interlining ya untuk garment kan. Ya tekstil lah ya. Yang kedua saya konstruksi. Oh kedua tuh konstruksi. Yang di perusahaan Korea itu ya? Indonesia. Lalu yang ketiga ya sekarang di tekstil lagi. Sekarang tekstil lagi. Tekstil lagi. Ya. Keempat dong ini? Kalau bidangnya ketiga kan, garment, konstruksi dan tekstil. Chemical tekstil ya, chemical tekstil. Ya. Walaupun di perusahaan yang ketiga nggak cuma tekstil ya, ada makanan juga. Iya, ada food segala. Cuma memang saya fokusnya ke tekstil sih. Tekstil. Gimana rasanya kerja nyambung sama studi kuliahnya? Iya, kalau dulu kan sempat saya di konstruksi ya. Ya memang sih banyak ilmu baru yang memang saya sendiri juga khususnya ilmu sipil kan. Saya nggak menguasai. Ya, jadi tampak banyak memaksakan sih. Dari sana memang ada kesempatan untuk mencoba untuk company tekstil, chemical tekstil. Ya saya coba lagi. Ternyata ya memang kalau sesuai bidang lebih enjoy ya. Enjoy ya. Dan mungkin salah satu yang enak atau salah satu poin plusnya ketika kita mengambil bidang yang sesuai dengan kuliah kita, ketika kita bekerja sekarang, lingkupnya alumni sendiri gitu. Jadi saya kesana ketemu alumni yang ini, ketemu yang ini. Artinya ya memang profesionalitas pasti ada kan. Tapi paling nggak ketika ada alumni, mereka coba buka jalan dulu. Gitu kita bisa ngobrol, produk kita bisa dicoba. Ternyata oke, mereka bisa order gitu. Tapi tergantung gimana kita approach-nya juga ke alumni. Kan ada juga, Kang saya angkatan 2002, terus kenapa gitu kan? Iya sih ya, semua kan? Sih pasti butuh waktu sih. Butuh waktu ya. Gitu. Kira-kira biar jadi marketing yang hebat itu harus gimana sih? Kalau ngomongin hebat nggak tahu ya, saya juga belum hebat dalam artinya hanya memang yang paling penting kalau untuk marketing services sih. Artinya bagaimana kita bisa ketika kita datang ke customer, kita bukan untuk menjualan, untuk berjualan, tapi istilahnya saya menjadi asisten mereka, apa yang bisa saya bantu, apa kesulitan yang terjadi di customer tersebut atau di company tersebut gitu. Jadi memang tidak datang untuk berjualan gitu kan. Mereka ternyata butuhnya yang tidak kita jual ya kita bantu gitu. Artinya memang datang tidak sebagai seorang seller tapi ya saya bisa bantu gitu, something di sini gitu. Nah, memang nanti ending-endingnya memang ternyata yang dibutuhkan produk kita yaitu memang rezeki kita gitu. Termasuk bantu tuh bantu apa aja, termasuk apa?
Kalau langsung bantu, produk ya, atau enggak? ya artinya kadang-kadang mereka butuh tenaga kerja gitu. Kebetulan kita kan mungkin ada jaringan alumni kan, kita bisa bantuin cari istilahnya informasi tenaga kerja, atau mereka ternyata misalkan membutuhkan yang kita nggak jual, misalkan membutuhkan kain, kita punya link kain, kita informasikan saja. Walaupun gitu. itu bukan produk kita gitu. Iya, gitu. Intinya ngebantuin, oh ada tuh kalau mau kain ini di sini gitu kan. Iya, gitu. Tapi untuk ngobrol awalnya tuh gimana sih? Iya. Itu yang selalu saya sulit selama ini. Bikin pertanyaan yang jawabannya bukan ya atau tidak, itu salah satu kunci marketing. Ketika kita bertanya, sehat Pak? Sehat. Selesai. Berarti open question ya? Iya, harus open question. Jangan close Salah satu question. marketing, gitu. Ini bagus nggak? Bagus. Selesai. Maaf Mbak. Ini Ada perlu nggak? Tidak. Udah mau ngapain Mbak, lagi? saya perkenalkan, saya Sigit. Ada waktu nggak ya Mbak? Enggak. Oh iya, makasih. Tutup. Bego bang. Ya itu istilahnya memang. Oh itu ya, salah satu triks ya. Iya. Open question. Contohnya gimana? Misalnya, ya open question lah ya. Biarkan dia bercerita gitu ya. Ya, misalkan kalau kita ada customer baru, kita nggak tanya, saya mampir ke sana boleh tidak, gitu kan. Misalkan kayak tahun baru kemarin, beberapa customer yang memang saya belum kenal, kan saya juga datang. Mbak, maaf saya mau mampir, saya antar kalender. Tidak ada jawaban iya atau tidak kan. Oh nggak bisa gini-gini, bentar saja gitu. Jadi memang kita ngedirect supaya kita diizinkan untuk ke sana. Tapi kalau kita bertanya, Mbak saya mampir ke sana boleh apa tidak, gitu kan. Enggak. Oh tidak, Udah selesai gitu. Oke, Jadi memang, oke. ya masing-masing beda ya. Ada seni-seninya Beda, sendiri sih marketing gitu. Nah, tapi kan di kampus itu dulu kan kita nggak belajar apa ya? Ada nggak sih kuliah interpersonal skill gitu? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak tahu di kampus lain ya. Tapi kayaknya nggak ada kalau di kita mah pasti nggak ada lah ya dulu kita ya. Nggak ada. Buat yang mau jadi marketing gitu ya, misalnya sekarang masih pada kuliah nih, harus gimana sih? Misalnya sama tuh masih kuliah tapi udah lihat pattern, udah lihat sosok lah jadi marketing, harus apa yang dipelajarin saat di tempat kuliah? Waktu kuliah, mungkin salah satu yang jangan dilepaskan kalau kuliah itu organisasi. Oh, oke. Oh, itu seninya hebat organisasi itu. Artinya ketika kita sekarang bekerja itu kita bisa nyuruh atau kita bisa kasih instruksi ke tim kita itu langsung kan. Artinya tolong dikerjain, karena apa? Lu digaji. Gitu kan. Ada hubungan yang jelas ya? Iya, lu digaji gitu loh. Ya, dengan kamu bekerja baik, saya bisa rekomendasikan ke pimpinan untuk KPI-mu bagus sehingga gajimu juga naiknya tinggi gitu. Itu kalau di dunia kerja. Iya. Tapi ketika kita kuliah dulu, mungkin juga Om Sigit juga kita di Viskosa ya, lembaga pers mahasiswa kan. Itu kita harus punya seni khusus kan, bagaimana kita minta tolong orang ya, atau kalau kasarnya memang nyuruh ya, karena kita memang butuh bantuan dia. Kita nggak pernah bisa menjanjikan duit. Iya, kita nggak bisa. Nggak ada gaji ya. Nggak ada gaji. Beda sama karyawan. Berarti kalau gitu di dunia kerja harusnya lebih gampang dong. Iya, harusnya lebih gampang gitu kan. Karena kita bisa ada reward yang diberikan gitu kan. Nah, jadi untuk yang memang masih kuliah ya manfaatkan organisasi itu. Bukan untuk sekedar bukan untuk sekedar main ataupun bukan untuk sekedar organisasi kumpul, tapi nanti ketika jadi di organisasi tersebut ada kesempatan untuk pegang suatu kepengurusan, coba lakukan itu. Jadi jangan sebagai pelaksana saja, tapi harus berani ngambil sebagai ketua atau sebagai bendahara, koordinator ya. Supaya di sana kita bisa belajar bagaimana minta bantuan orang lain dengan cara-cara yang memang seharusnya lebih smooth. Lebih smooth ya. Karena ya judulnya kita jadinya minta tolong ya. Minta tolong. Itu nggak bisa nyuruh kan gitu ya. Bagaimana nggak hanya minta tolong, tapi juga salah satunya kan kita harus bisa berterima kasih ke tim gitu kan. Kadang-kadang kita sudah nyuruh tanpa terima kasih gitu. Mungkin nanti next kita minta tolong lagi susah gitu. Ya. Jadi tolong, makasih, sama maaf kalau salah. Itu tiga itu penting. Siap. Ada ini nggak sih? Ada cita-cita nggak untuk pengen suatu saat itu hidup aku ya boleh dibilang ini kota lah ya, di tengah kota Bandung gitu kan, suatu saat entah udah pensiun atau umur berapa gitu ya, pengen balik ke desa
tinggal sederhana gitu ya. Kan kayaknya banyak tuh orang-orang yang memimpikan itu ya. Kalau kamu gimana? Belum tahu sih. Tahu ya. Asli gitu. Artinya ya jalanin aja dulu gitu kan. Kita artinya sekarang zaman nggak bisa ditebak ya gitu ya. Iya benar. Nah, kita istilahnya ya kayak kemarin ada apa namanya? Everyday itu si Everyday. siapa yang foto tiap hari itu? Oh, Ghazali Everyday kan. Ya artinya ada istilahnya tiap hari itu kadang-kadang ada sesuatu yang dunia ini baru gitu kan. Nah, jadi tadi kayak misalkan besok mau kemana? Udahlah jalanin dulu aja lah gitu. Ada sesuatu perubahan Sunda Empire ya ini. Itu ya yang kita nggak ngerti lah. Ya, pokoknya jalanin aja, do the best tiap hari gitu aja sih. Berarti kamu termasuk orang yang tidak merencanakan detail atau gimana? Bikin plan bikin plan, tapi kalau plan memang kadang-kadang kalau plan tidak hanya satu ya. Ya kalau misalkan nggak di Bandung ya nanti ke Jogja gitu kan. Ya, cuman ya istilahnya artinya apa ya? Yang nggak harus besok pengen di Bandung, pengen di mana gitu. Ya sekarang saya enjoy banget di Bandung. Salah satunya kan udara kan enak banget udara di Bandung. Bangun pagi nggak usah pakai AC, terus nyaman lah Bandung gitu kan. Ya Jogja sih orang tua di sana, saya tiap bulan juga ke Jogja gitu. Tapi untuk ya kadang-kadang memang ini yang saya juga sering mempertanyakan sendiri gitu. Yang namanya ambisi itu penting apa enggak sih gitu kan. Oh, masih mempertanyakan itu ya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ya saya jalanin hari-hari ya memang ya ada hari ini ya kita jalanin, lakukan yang terbaik, nggak ada wah ambisi saya harus gini. Ya sementara bisa disyukurin ya syukurin aja gitu kan. Syukurin hidup sambil melangkah pelan-pelan gitu kan. Kadang-kadang mungkin dulu ya, mungkin zaman kita muda dulu kan kelihatan kan beda banget ambisi banget gitu kan. Nyimaknya gitu beda banget ya. Ambisi Karena banget kan. Usia bertambah bagaimana nih Pak? Saya juga nggak ngerti ya, tapi memang wah dulu pengen ini, apalagi ya kita namanya teman coba ada persaingan ya, itu memang saya pikir sih sehat gitu. Tapi ada satu titik bahwa mungkin kita juga ngerasakan gitu, ada kita banyak beberapa konflik yang cukup kerasa sekali gitu kan. Tapi dari sana bahwa ngapain sih gitu, kita harus ada konflik-konflik seperti ini. Ternyata kalau misalkan kita ya sampaikan sesuatu dengan enak gitu, ada titik temu yang enak juga gitu kan. Dan entah ya dari sana juga saya lama-lama pikir ya udah maunya kita lakukan yang terbaik, nggak usah terlalu berambisi, walaupun ada beberapa orang yang ambisi itu penting sekali gitu. Tapi kalau saya pikir ya udah jalanin asal kita enjoy, untuk untuk segala sesuatunya cukup, ya sudah jalanin aja. Berarti udah nggak target dong sekarang? Ada target tapi tidak. Kalau ambisi kan lebih, nggak tahu, kalau saya ngerasa kalau ambisi itu nggak kecapai ada stres gitu. Gitu ya. Kalau misalkan target tahun depan aku pengen ini gitu. Ada ya? Ada ya, pasti ada. Tahun depan saya pengen apa gitu ya? Iya, pasti ada. Tahun sekian saya pengen naik haji misalnya, pasti ada lah. Iya, pasti ada itu. Karena memang ya zaman sekarang kalau misalkan kita nggak ada planning, berat kan gitu kan. Planning itu penting, tapi ya jalaninnya nggak usah ngoyo gitu. Nggak usah ngoyo. Itu kata kuncinya ya. Berarti seberapa driven nih seorang Okta Sakti ini? Driven tuh artinya kayak ada motor gitu ya, yang harus selalu ngegerakin kita gitu loh. Apapun lah, dari dalam hal kerjaan, di luar kerjaan gitu ya. Ya sebenarnya sih memang yang paling susah kalau untuk sesuatu yang baru itu kan mulai ya. Ya tapi opsi kita diceritakan untuk memulai konten YouTube ini memang nggak gampang. Tapi tadi sudah berjanji kan, saya sudah mulai, saya akan mengakhiri gitu. Memang itu bagus banget, konsep bagus sekali ya. Saya pikir ketika kita memang punya sesuatu impian, ya yang penting mulai dulu aja. Entah nanti itu jadinya seperti apa gitu. Ya, ada yang jalan, ada yang nggak jalan gitu. Ini contoh nih Kanoko nih yang tadi saya cerita tadi. Kanoko tuh apa sih, produk apa sih? Kanoko ini memang ini brandnya baju. Saya ada berdua sama teman, karena kita memang punya link pabrik kain, jadi kita bisa tahu pabrik kain yang bagus, kualitinya, terus istilahnya yang memang punya stok yang nggak begitu banyak, jadi kita beli stok sisa gitu kan. Tapi kualitinya kualiti ekspor. Kita coba bikin baju, kita bikin brand sendiri gitu. Udah
berapa tahun ya? Mungkin sekitar hampir 2 tahun ini memang pandemi kan. Ya akhirnya kita bikin waktu itu sekitar 200, tapi endingnya kita bagi-bagi dulu. Mau jualan susah. Ada saudara kasih gitu. Tapi memang, ya itu marketing. Ya artinya ya kita enjoy gitu loh, bikin suatu brand gitu. Ya kita mulai, tapi entah nanti grow-nya kapan nggak tahu. Kita jalanin aja dulu gitu. Ya, terus fokusnya apa Kanoko tuh? Fashion aja atau gimana? Ada nggak segmented marketnya gitu? Ya saat ini sih baju untuk cowok cewek sih. Baju-baju kaos-kaos. Kaos t-shirt lah ya? Iya, t-shirt. Banyak kan t-shirt ya? Knitting. Oh, knitting. Ya, Oke. Itu. Ada Instagramnya? Belum. Nah, nanti pelan aja lah. Instagramnya di sini kan, karena nggak ada ya udah. Website juga nggak ada ya? Nanti, kita ini masih testing kok. Jadi memang kita bagiin, mereka komen gimana gitu kan. So far sih positif sih, enak dipakai. Terus istilahnya kayaknya memang lembut gitu kan. Cuman memang kita masih coba apa ya? Cari feedback dari user gitu. Kayak kemarin ternyata sizingnya ternyata rada over, jadi naik 1 gitu. Mungkin kita nanti untuk size kita akan memang diturunkan. Tapi itu produksi sendiri ya? Iya, produksi sendiri. Konveksinya sendiri? Iya, ada rekanan sih, ada rekanan. Oh, ada rekanan. Iya. Kainnya ngambil sendiri. Iya. Jadi kualitasnya ekspor ya? Kualitasnya ekspor. Iya. Apa ya? Terakhir nih. Udah ngerasa sukses belum? Ya tadi ya, cukup lah. Cukup ya? Karena nggak bisa loh kita ngedivisiin kata-kata sukses itu gimana sih? Gitu. Ini berarti orang sukses beneran. Karena enggak, saya juga nggak ngerti. Sekarang gini sukses itu mau sampai apa sih? Gitu. Karena dikejar nggak akan dapat. Gitu. Sukses menurut kamu tuh apa? Parameternya apa nih? Kalau sekarang nih? Kemarin ya, aku kemarin ada lihat di Facebook, satu Facebook gitu kan. Siapa petenis ya, Federer ya, saya lupa gitu, petenis yang cukup ya istilahnya legend kan, gitu. Dia sampai suatu ketika ada kayak pidato speech gitu kan, di hadapan di Australia kalau nggak salah waktu itu gitu kan, dia menceritakan karir dia say thank you seperti ke semua orang gitu, dan ternyata sukses itu saya rasa ketika kita bisa dicintai orang lain. Banyak orang yang mencintai kita, itu sukses kalau saya lihat insight dari petenis tersebut ya, dia memang orangnya low profile lah artinya. Ketika ada sesama petenis yang sakit pun dia akan kontak, dia akan support apa. Ketika ya dia tidak hanya jadi seorang bintang tenis ya, tapi ternyata dia bintang bagi orang-orang itu. Dia dicintai. Mungkin sukses bagi saya sekarang ya, lebih banyak orang mencintai kita, berarti kita semakin sukses. Gitu sih. Gitu ya. Bukannya kalau sukses sekarang katanya pamer jam mahal gitu ya, pamer mobil sport gitu kan. Ya, kalau di itu kan gitu tuh. Tapi ya Sultan gede bage gitu kan. Semakin banyak kita dicintai orang ya, itu semakin sukses gitu. Gitu ya. Jadi malah imaterial ya jadinya ya. Iya. Ya kadang-kadang kan kita untuk dicintai harus ada materi yang dikeluarkan. Pasti ya. Kadang-kadang, jadi tetap aja kita harus kerja bener-bener, harus serius kerja bener-bener itu kan. Tapi bukan berarti keinginan untuk menjadi kaya raya hilang ya, maksudnya gitu kan? Semakin kaya kita bisa semakin dicintai. Semakin kita kaya, semakin banyak orang yang bisa kita bantu lah gitu ya, paling tidak ya. Oke, menarik. Iya. Oke. Ya, semoga ya. Cukup kali ya. Karena sebenarnya kalau ngobrol sama dia tuh pasti lah abis ini lanjut lama lagi sih. Terakhir ketemu di Solo juga colongan ya. Sampai malam ya. Sampai malam. Itu pun kayaknya kurang banyak. Oke. Thank you, Bro. Oke. Sukses terus. Mudah-mudahan makin banyak orang yang cinta. Tapi jangan ada Lydia yang lain. Udah tamat, Pak. Udah tamat. Saya juga nggak ngikutin, cuma istri aja yang protes terus cerita gitu kan. Mungkin nancepin ke saya gitu. Awas kalau berani-berani. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Episode 1 Nguping, ngobrol ngopi di kursi camping. Sip. Jadi mudah-mudahan saya bisa ngajak ngobrol teman-teman lain, bisa ngasih informasi insight yang baru ya, terutama paling nggak buat saya gitu kan, sebagai manusia biasa
Pada intinya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Silakan buat teman-teman yang belum subscribe, pencet tombol loncengnya, like and share ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Happy ngopi. Bermanfaat. Oh ya, ngopi-ngopi. Happy ngopi. Happy ngopi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.